Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Seri Dongeng. Di sini, kami selalu membawakan kisah-kisah penuh makna yang bisa menginspirasi kalian semua. Pada video kali ini, kami akan membawakan kisah tentang seorang nelayan muda bernama Budi, yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan sosok legenda terkenal Nyi Roro Kidul. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir pantai selatan Yogyakarta, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Budi adalah seorang nelayan muda yang setiap harinya berjuang di lautan untuk mencari nafkah bagi dirinya dan ibunya. Sejak kecil, Budi sudah terbiasa dengan kehidupan di laut. Ayahnya yang sudah tiada mengajarkan cara melaut dan menangkap ikan dengan perahu kecil yang sudah tua. Budi memiliki sebuah perahu yang diwariskan oleh ayahnya. Perahu itu sudah banyak mengalami kerusakan dan terkadang bocor, tetapi Budi tidak bisa membeli yang baru. Dengan segenap usaha dan semangat, ia tetap menggunakan perahu itu untuk mencari ikan di laut, bahkan ketika cuaca tidak mendukung. Pagi-pagi sekali, Budi berangkat melaut. Cuaca yang awalnya cerah sering berubah seketika, tetapi Budi tak pernah menyerah. Ia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan ibunya. Namun, hidup mereka tidak mudah. Setiap hari, Budi hanya mampu menangkap ikan sedikit, dan itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ibunya, seorang wanita yang penuh ketabahan, hanya bisa memasak makanan seadanya, nasi dengan sedikit lauk, atau kadang-kadang daun singkong yang ditumis sebagai pengganti sayur. Budi merasa bahwa kehidupannya akan selalu seperti ini. Namun, ia tetap berharap. Ia selalu percaya bahwa suatu hari akan ada keajaiban yang datang dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Setiap malam, sebelum tidur, Budi sering berdoa kepada Tuhan agar diberi jalan yang lebih baik. Suatu hari, ketika Budi sedang melaut, cuaca tiba-tiba berubah sangat cepat. Langit yang tadinya cerah kini mendung. Angin kencang mulai bertiup, mengayunkan perahunya ke sana kemari. Ombak yang tadinya tenang menjadi sangat besar, seolah-olah laut marah. Perahu Budi terombang-ambing dan Budi merasa sangat takut. Perahunya yang kecil hampir tenggelam, diterjang ombak yang semakin ganas. Budi berdoa dalam hati, berharap agar bisa selamat. Namun, di tengah kepanikan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Budi melihat cahaya hijau terang yang muncul di kejauhan, seolah-olah memanggilnya. Cahaya itu tampak menari-nari di permukaan laut, begitu indah dan mempesona. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut dalam diri Budi. Tanpa berpikir panjang, ia berusaha mendayung perahunya ke arah cahaya tersebut. Setelah beberapa lama, Budi akhirnya tiba di sebuah pulau kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pulau itu tampak sangat damai. Pasirnya putih bersih, air lautnya jernih, dan pepohonan hijau tumbuh subur di sekitar pantai. Suasana yang sangat berbeda dari kehidupan di desa dan laut yang keras. Budi merasa seperti berada di dunia yang lain. Namun, meski suasana tampak tenang, ada sesuatu yang terasa aneh. Suara ombak yang biasanya keras dan mengguntur kini terdengar lembut, seperti bisikan angin yang menenangkan. Budi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan mulai berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di ujung pantai, muncul seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan gaun berwarna hijau, kebiruan yang berkilau, seolah-olah ia adalah bagian dari lautan itu sendiri. Rambutnya panjang terurai, bergelombang seperti ombak, dan wajahnya begitu cantik sehingga Budi merasa terpesona. Wanita itu berjalan mendekat dengan senyuman yang sangat lembut dan menenangkan. Budi merasa seperti dihipnotis oleh senyumannya. Siapa Anda?" tanya Budi dengan suara gemetar. Meskipun ia merasa
ada sesuatu yang magis dalam diri wanita itu. Wanita itu tersenyum lagi dan menjawab dengan suara lembut, "Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Aku sudah menunggumu, Budi." Budi terdiam. Nama Nyi Roro Kidul sudah sangat familiar baginya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita legenda tentang penguasa Laut Selatan yang sangat kuat dan misterius itu. Namun, Budi tidak pernah membayangkan bisa bertemu langsung dengan sosok yang begitu terkenal. "Apa yang membuatmu menungguku?" tanya Budi. Masih terkejut, Nyi Roro Kidul mendekat dan mengulurkan tangannya. Dari balik pakaiannya yang berkilauan, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang sangat berkilau. Itu adalah bongkahan emas yang besar dan cemerlang. "Ini adalah hadiah untukmu, Budi. Gunakanlah dengan bijak. Ingatlah, kekayaan yang sejati bukan berasal dari benda ini, tetapi dari hati yang tulus." Budi hanya bisa terdiam. Ia merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hadiah tersebut. Namun, ia merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya setelah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nyi Roro Kidul menghilang begitu saja, menyatu dengan deburan ombak. Budi berdiri terpaku di pantai, masih memegang bongkahan emas itu di tangannya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, namun ia merasakan perubahan yang besar dalam dirinya. Keesokan harinya, Budi bangun di perahunya. Ternyata, ia telah kembali ke laut yang tenang. Matahari bersinar cerah dan perahunya tampak mengambang di atas permukaan air yang tenang. Bongkahan emas yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul masih ada di tangannya. Meskipun semuanya terasa seperti mimpi, Budi merasa bahwa kejadian tersebut nyata. Budi memutuskan untuk kembali ke desanya. Ia membawa emas itu pulang, meskipun ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika ia tiba di desa, kabar tentang bongkahan emas yang ia temukan segera tersebar. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya dari mana Budi mendapatkan emas itu. Ada yang menganggap Budi beruntung, ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang aneh. Budi tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan orang lain. Ia hanya ingin hidup lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Namun, kabar tentang emas itu akhirnya sampai ke telinga Pak Ardi, seorang pedagang kaya yang tinggal di kota. Pak Ardi, yang dikenal sangat kaya dan memiliki pengaruh besar, mendengar cerita tentang emas yang ditemukan oleh Budi. Ia merasa tertarik dan mengundang Budi untuk datang ke rumahnya. Meskipun ragu, Budi merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Budi pergi ke rumah Pak Ardi yang sangat megah dan penuh kemewahan. Setelah beberapa waktu, seorang pelayan membuka pintu dan mengarahkannya ke dalam rumah. Pak Ardi menyambutnya dengan senyuman lebar, seolah-olah sudah menunggu kedatangan Budi. "Selamat datang, Budi. Aku sudah mendengar cerita tentang emas yang kau temukan. Aku ingin melihatnya lebih dekat," kata Pak Ardi dengan nada ramah. Budi merasa cemas, namun ia menyerahkan bongkahan emas itu kepada Pak Ardi. Pak Ardi memeriksanya dengan sangat teliti. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkesan. "Ini bukan emas biasa, Budi. Ini sangat langka dan sangat berharga," kata Pak Ardi dengan suara serius. Budi hanya bisa terdiam, tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Ardi. Pak Ardi kemudian berkata, "Kau tahu, Budi, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kadang, kekayaan datang bukan hanya untuk memberi kita uang, tetapi juga untuk membawa kita ke dalam dunia yang lebih besar." Budi merasa bingung dan cemas dengan semua yang terjadi. Pak Ardi terus berbicara tentang peluang besar dan tawaran yang menggiurkan. Tetapi hati kecil Budi menolak tawaran itu. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, ia juga tahu
bahwa peluang ini bisa mengubah hidupnya. Ketika Budi sedang terombang-ambing dalam kebingungannya, pintu ruang tamu terbuka dan seorang wanita cantik masuk. Ia mengenakan gaun hijau kebiruan yang sama persis seperti yang dikenakan oleh Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Wanita itu tersenyum dengan senyum yang sama, dan Budi merasa ada kedamaian yang sangat dalam dalam dirinya. Wanita itu berkata, "Budi, jangan tergoda oleh tawaran ini. Takdirmu bukanlah milik orang lain. Jangan biarkan emas ini membawa kamu ke jalan yang salah." Budi merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati yang mantap, ia menolak tawaran Pak Ardi dan memutuskan untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana. Meskipun hidupnya tidak kaya, Budi merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam ketulusan hati dan dalam hubungan yang baik dengan ibunya. Teman-teman, itulah kisah dari Budi, seorang nelayan muda yang belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan melalui kekayaan, tetapi melalui hati yang tulus dan kehidupan yang penuh makna.